lagi berdasarkan paritas ataupun dengan usia ya. Jadi kalau misalnya ibunya sudah di atas 35 tahun, anaknya sudah lebih dari 3, tentunya kita pertimbangkan untuk pemberian KB yang cukup panjang ya. Kenapa sih setiap kali bicara kontrasepsi yang pertama disudutkan selalu perempuan? Padahal kontrasepsi itu kan pilihan bersama, bukan beban yang hanya ditaruh di pundak perempuan. Nah, akibatnya banyak perempuan ini harus menanggung efek samping KB. Tubuh berubah, hormon kacau, dan kesehatan terganggu. Bicara soal KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sudah merilis data perkembangan prevalensi kontrasepsi di Indonesia tahun 2024. Data tersebut mengungkap bahwa 6 dari 10 pasangan usia subur sedang menggunakan kontrasepsi. Sementara itu, data prevalensi kontrasepsi modern dan tradisional di Indonesia pada tahun 2024 mengungkap 61,7% pasangan usia subur sedang menggunakan kontrasepsi modern. Sedangkan 0,7% menggunakan kontrasepsi tradisional. Kalau melihat data, penggunaan kontrasepsi di Indonesia ini sudah cukup masif. Namun masih banyak wanita yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena terbatasnya metode yang tersedia, tetapi juga ketidaktahuan tentang persyaratan dan keamanan metode dari kontrasepsi tersebut. Nah, kurangnya informasi tentang kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan para ibu menyebabkan keengganan mereka mengikuti program keluarga berencana. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan termasuk status kesehatan, efek samping, konsekuensi kegagalan atau kehamilan yang tidak diinginkan, keluarga yang direncanakan, persetujuan suami, dan norma budaya yang ada. Tahu banyak sekali kontrasepsi pilihan di luar sana, baik normal hormonal maupun non hormonal. Nah, pertimbangannya apa sih ibu-ibu kalau mau beli kontrasepsi? Tentunya kita lihat dulu ya, apakah ada penyakit penyertanya dulu sebelumnya. Kemudian tujuannya apa? Apakah dia mau menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan? Itu dulu ya. Kalau kita bilang misalnya ibunya misalnya punya penyakit penyerta sebelumnya, ada yaitu hipertensi, kemudian ibu sering ada penyakit obesitas ya, kemudian ada sakit jantung gitu ya. Tentunya pilihan KB hormonal terutama yang ada estrogeniknya ya, pil KB ataupun suntik 1 bulan itu kita hindari. Satu, kalau ibu-ibunya sudah mantap sekali nggak mau tidak mau punya anak lagi, bisa memilih KB yang kontak yaitu dengan steril ya. Tentunya itu adalah berdasarkan background. Nah, sekarang lagi berdasarkan paritas ataupun dengan usia. Ya, jadi kalau misalnya ibunya sudah di atas 35 tahun, anaknya sudah lebih dari 3, tentunya kita pertimbangkan untuk pemberian KB yang cukup panjang ya, KB spiral, kemudian KB susuk. Ya, kenapa spiral? Kenapa susuk? Karena dia dipasang dalam tubuh, dia bisa bertahan. Kalau spiral ya, penelitian terbaru bisa sampai 10 tahun. Ada beberapa jenis KB yang digunakan oleh perempuan Indonesia, antara lain pil KB, suntik, spiral atau IUD, implan, hingga kondom. BKKBN mencatat pada tahun 2024, peserta KB paling besar menggunakan kontrasepsi suntik. Dari survei yang dilakukan, 35,6% perempuan ini menggunakan KB suntik. 7,5% memilih pil KB, 6,9% perempuan menggunakan KB implan, 6,1% memakai KB IUD, 2,7% menggunakan KB metode operasi wanita atau steril, 2% pasangan menggunakan kondom, 0,8% memakai KB metode amenorelaktasi, 0,7% menggunakan KB tradisional, dan 0,1% pasangan memilih KB metode operasi pria atau vasektomi. Nah, banyaknya pilihan KB ini mayoritas masih untuk perempuan. Untuk KB laki-laki masih minim banget kan, cuma 0,1%. Terutama yang di antara KB suntik paling sering KB suntik 1 bulanan ya. Karena KB suntik itu satu, ibu-ibu Indonesia ini para pekerja ya. Kita kalau lihat data wanita-wanita di Indonesia ini pekerja atau dia sibuk mengurus anak. Jadi kalau kita kasih pilihan dia pil KB, ibu-ibu cenderung merasa, aduh saya tiap hari bisa lupa minum pil KB. Jadi solusinya apa? Solusinya itu mereka menggunakan bukan pil, suntik ya, karena hanya dilakukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali dan dia masih haid ya.
ibu-ibuan Indonesia ini sangat penting. Dia harus haid. Kalau nggak haid tuh rasanya nggak enak badannya. Jadi dia memilih KB yang bisa haid, yang tidak terlalu faktor lupanya tinggi ya. Artinya sebulan sekali kan dia harusnya nggak lupa ya. Dia masih bisa haid. Dan jika dia masih mau hamil lagi, dia masih bisa kembali subur. Nah, itu pilihan yang paling bisa kita ambil. Penggunaan KB jangka panjang tentu memiliki dampak bagi kesehatan perempuan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Monayo pada tahun 2020 ini menjelaskan tentang efek samping dari kontrasepsi hormonal kepada sistem pencernaan yang mengakibatkan mual, muntah, dan kenaikan berat badan. Kemudian ada juga nih efek samping pada kesehatan reproduksi, diantaranya adalah gangguan menstruasi, pembesaran payudara, liang senggama terasa kering, dan efek samping lainnya diantaranya pusing, flek hitam atau kloasma, serta jerawat. Ya, penggunaan alat kontrasepsi akan mempengaruhi kesehatan reproduksi tergantung dari alat kontrasepsi yang digunakan. KB hormonal pada saat menyusui itu hanya bisa yang levonorgestrel atau progesteron saja. Kenapa? Kalau kita minum pil KB yang setiap bulan itu ada estrogennya. Kalau ibu-ibu menggunakan suntikan 1 bulan itu juga ada estrogennya. Sehingga kalau misalnya ada estrogen masuk, dia dapat mengganggu produksi daripada susu. Itu yang kita takutkan. Jadi kita hanya boleh menggunakan KB yang isinya adalah progesteron only. Entah itu susu, entah itu adalah KB suntik 3 bulan, ya, atau ada juga pil KB laktasi. Ya, pil KB laktasi isinya juga hanya progesteron. Seperti itu, Karen. Oleh karena itu, kontrasepsi seharusnya bukan hanya urusan perempuan. Ini soal kesehatan, masa depan keluarga, dan keputusan bersama. Karena menjaga keluarga ini bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga ayah. Selamat Hari Kontrasepsi Sedunia. Bagi jutaan perempuan, kontrasepsi bukan sekedar alat, tapi perjuangan menjaga kesehatan, merencanakan masa depan, dan melindungi keluarga.